Amerika sendiri sudah melihat kemampuan inovasi itu akan beralih ke negara-negara Asia. Bahan mentah kita disedot, diolah di luar negeri, kita masuk kembali ke Indonesia sebagai barang-barang yang sudah bernilai tambah tinggi, dan kita bangun bangsa ini dengan keringat orang lain. Jadi selain dari keseimbangan antara perdagangan, balance of perdagangan, balance of trade, kan kita positif. Balance of financing kita juga positif, cadangan devisa kita tinggi. Tapi kita kedodoran di dalam balance of tenaga kerja. Karena kita membangun negara ini dengan menjual bahan mentah kita, keringat orang lain kita pakai, kita beli untuk membangun pertumbuhan GDP yang 7% itu. Di daerah Irian itu masyarakatnya tetap terbelakang, SDM-nya juga tidak terlalu terbantu, universitasnya tidak terbantu. Harusnya dengan adanya Freeport di situ, Universitas Cendrawasih itu menjadi pusat keunggulan dari mining, sains dan sebagainya. Itu tidak terjadi karena yang masuk modal-modal untuk mengeruk sumber daya alam kita. Nah, inilah pentingnya inovasi. Oleh karena itu saya akan mengakhiri komentar saya ini, mengapa kita perlu mengembangkan sistem inovasi di Indonesia ini. Kita mengetahui sistem inovasi itu bisa kita lihat dari tahap-tahapnya. Pak Rektor ITB mengembangkan misalnya basic science sampai kepada prototype, lalu berhenti di situ, dan kemampuan Indonesia dalam sains teknologi tidak diragukan. Tetapi berhenti di situ. Padahal inovasi adalah sesuatu integrated system yang memadukan sains teknologi untuk memberikan nilai tambah pada ekonomi sehingga mempunyai dampak sosial ekonomi. Nah, dampak sosial ekonomi itu apabila penelitian R&D yang dilakukan oleh dunia pendidikan itu bisa mencapai pasar, diterima oleh pasar sebagai sesuatu yang memutar roda ekonomi. Inilah yang belum terjadi. Karena itulah sistem inovasi nasional itu bisa dilihat dari dua sisi. Top down, dia merupakan sesuatu triple helix, interaksi antara dua dunia pendidikan, dunia bisnis seperti Pak Alim ini yang sudah menerapkan inovasi, Pak Dasar, ya, dan memanfaatkan sains teknologi yang dikembangkan sebagai knowledge supplier dari dunia pendidikan. Inilah yang belum terjadi, interaksi ini. Interaksi ini akan mudah terjadi apabila government, pemerintah, tadi juga Pak Ali sudah mengatakan, memberikan intervensi di dalam aspek regulasi dan insentif. Deductible tax. Orang yang bikin inovasi jangan dipajakin dong. Ya kan? Dibikin dong regulasinya. Sudah bikin inovasi, barangnya tidak dibeli. Diimpor barang Cina misalnya. Mubazir inovasi kita. Nah, pendekatan ini yang disebut sebagai top down. Pemerintah membuka kunci-kunci sehingga inovasi itu bisa bertumbuh di Indonesia. Itu kita sebut sebagai ABG, akademisi, business, government. Harus terjadi sinergi yang mendukung inovasi. Tapi itu saja tidak cukup, karena inovasi itu merupakan budaya.
ada proses bottom up. Bottom up itulah yang dimunculkan oleh manusia-manusia inovatif yang mempunyai ide, creativity, yang berinteraksi dengan dunia bisnis. Nah, orang-orang yang ada di hadapan Bapak ini adalah inovator-inovator yang akan menumbuhkan budaya inovasi di Indonesia. Top down tadi ABG, tetapi manusia yang berbudaya inovatif harus kita kembangkan. Pertemuan hari ini adalah satu upaya bottom up proses untuk mensosialisasikan budaya entrepreneur, mengambil risiko, tetapi itu harus didukung oleh perangkat-perangkat peraturan dan insentif dari pemerintah yang memungkinkan orang-orang inovator ini bisa berkembang secara pesat di kemudian hari, mengejar ketiga kita selama ini. Jadi saya sangat mengapresiasi pertemuan hari ini karena inilah salah satu upaya kita untuk menumbuhkan budaya inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Johannes atas sambutannya. Baik hadirin sekalian, acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle, selaku pimpinan sidang. Kepada Bapak Syahganda, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, terima kasih pada kesempatan hari ini. Suatu bangsa besar itu hanya mungkin muncul kalau ada pemikir-pemikir besar yang memulai kemunculan bangsa besar itu. Ya, zaman pencerahan Plato di Jerman itu pemikir-pemikir besar ada, kemudian muncullah industrialisasi dan lain-lain di Eropa. Amerika juga gitu, munculnya pemikir-pemikir besar, ya kemudian baru muncul negara besarnya, ya di Jepang, di Cina. Nah, Indonesia ini kita mulai dengan tradisi pemikir-pemikir besar. Maka kita menghargai orang-orang yang membuat buku, ya seperti Profesor Juhal membuat buku itu capek. Itu buku kedua sebenarnya. Buku pertama ada yang mirip juga, tapi itu sebagai pengantar. Dan kita sudah berikan kepada teman-teman di sini yang belum dapat, ini minta di panitia. Di depan ini kebetulan ada Pak Markus yang waktunya pendek dan harus kembali ke Surabaya. Beliau datang khusus untuk acara ini. Pak Markus nanti balik lagi naik pesawat pulang pergi untuk sharing. Jadi nanti forum ini saya persilakan beliau duluan cerita sebagai pelaku industri, ya bagaimana sebenarnya terkait dengan diskusi ini. Bedah buku kita tentang platform daya saing dan inovasi yang sudah disampaikan oleh Prof. Juhal sebagai pembuat buku tersebut. Yang kedua, kita kaitkan dengan, karena kita tidak hanya bedah buku tapi diskusi ke depannya bagaimana. Jadi kita tentang strategi pembangunan industri nasional dan knowledge based society. Ini yang kata kunci, knowledge based society, yang menjadi kata kunci kemajuan orang-orang dunia saat ini, ya peluang dan tantangannya. Di depan kita ini ini tokoh-tokoh besar semua. Ya, di sebelah paling kiri itu adalah Bapak Sumaryanto Widayatin. Ya, beliau itu adalah Deputi Menteri BUMN, Badan Usaha Milik Negara, bidang logistik dan infrastruktur, yang nanti akan berpikir bagaimana dari sisi infrastruktur dan logistik. Beliau juga sebelum ini adalah pejabat eselon 1 di beberapa kali di Departemen Pekerjaan Umum. Tepuk tangan buat beliau. Yang kedua adalah Insinyur Muhammad Jumur Hidayat. Beliau adalah Kepala Badan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ya. Dia akan berbicara di sini bukan hanya peristiwa Ruyati yang ini, tapi beliau akan memberikan nama kita pencerahan bagaimana membangun Indonesian Overseas seperti Chinese Overseas, karena dunia ini sudah menjadi dunia global, sehingga kita harus memanfaatkan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri sebagai sumber kekuatan pembangunan industrialis. Jadi pengusaha sekaligus industrialis
yang saat ini bercita-cita untuk melaunching mobil yang dia buat sendiri. Jadi dia buat mobil harga 30 juta. Ya. Cuma belum ketika dia konsultasi dengan pemerintah bilang bahwa kita sudah kasih sama Honda, dia bilang. Nah, ini apa? Daihatsu perusahaan Jepang. Jadi memang negara kita ini perlu perbaikan. Ya. Ada anak bangsa mau bangun industri sendiri mobil harga 30 juta, dia bilang nggak bisa, itu yang buat Jepang. Ya, nah, ini Pak teknologinya udah siap semua, tinggal luncur. Nah kemudian sebelah kanan saya Pak Ali Markus, ini kita bangga sekali semua pimpinan dewan ini. Sabang Merauke Circle, alumni ITB, penyelenggara ini antara lain Saudara Yani, Ketua Forum Ikatan Alumni ITB 84, Dasep, Ketua Kalam Salman, kemudian si Diki yang nggak datang ya, Diki dari Ikatan Alumni Jawa Barat, kemudian Saudara Henry Han. Ini kita mau senang dengan Pak Ali Markus yang di Diki. Kita cinta produk-produk. Kita pada ini, tepuk tangan dalam itu. Kemudian sebelahnya lagi adalah rektor kita, karena kita sebagai alumni mayoritas di sini alumni ITB mayoritas, kita selalu berpikir rektor itu ya rektor, tetap rektor kita. Kita udah alumni gitu. Ya rektor Institut Teknologi Bandung, Pak Ahmad Lokat, semangat beliau. Kemudian adalah Dr. Ahmad Rani Yustika, beliau adalah ekonom muda yang sangat top sekarang ini. Kita minta untuk merangkaikan semua ini dalam nanti pikiran yang sifatnya ke arah pembangunan ekonomi dan lain-lain. Untuk teman-teman yang hadir, terima kasih untuk Saudara Zulfikar Amir, beliau ini datang dari Singapura, dari Nanyang Technology University ya. Mana Zulfikar ya? Ini ya, terima kasih ya udah datang ya, yang lain dari Indonesia, jadi kita harus hormati dan luar negeri juga ya teman-teman mahasiswa. Nah untuk kesempatan pertama saya berikan kepada ini tamu kehormatan kita nih Pak Ali Markus. Silakan Pak 5-10 menit Bapak cerita aja apa yang Bapak mau cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sebagai tuan rumah Pak Syahganda Nainggolan, dan saya hormati pada hari ini topiknya adalah pembedahan buku Pak Prof. Suha dan kawan-kawan saya termasuk rektor dari ITB sebagai narasumber pembicara pada siang hari ini, dan adik-adik saya yang dari ITB dan para undangan yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini merupakan suatu kebanggaan, kehormatan bagi kami. Memang kami juga tahu forumnya tidak besar, tapi forumnya itu berbobot semuanya. Yang kita pikirkan